5, 4, 3, 2, 1, go! Welcome to Bincang-Bincang Kesehatan. Pola asuh. Apa sih pola asuh itu? Pola asuh adalah cara orang tua membimbing, merawat dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam memberi kasih sayang, memberi aturan maupun mengajarkan hal-hal penting dalam hidup. Halo ayah dan bunda, tahukah Anda bahwa pola asuh yang tepat di masa awal kehidupan anak sangat berpengaruh terhadap masa depannya? Yuk, kita pelajari bersama bagaimana cara terbaik mendampingi bayi, balita, dan anak prasekolah tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan bahagia. Mengapa pola asuh penting? Pola asuh dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak. Ada 4 model pola asuh. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Gaya mendidik anak yang menekankan pada kepatuhan mutlak terhadap aturan orang tua, tanpa banyak ruang untuk diskusi atau pemahaman. Gaya ini seringkali kaku, penuh tuntutan, dan minim kehangatan emosional. Yang kedua yaitu pola asuh permisif. Cara orang tua mendidik anak dengan memberikan banyak kebebasan dan jarang memberi aturan atau batasan yang tegas. Orang tua yang permisif biasanya sangat memanjakan anak, membiarkan anak melakukan apapun yang diinginkan, dan jarang memberikan hukuman atau teguran. Dampak pola asuh permisif. 1. Kurangnya disiplin dan tanggung jawab. 2. Kontrol diri yang lemah. 3. Kesulitan menghadapi frustasi. 4. Perilaku agresif atau menantang. 5. Prestasi akademik yang rendah. Keenam, masalah sosial dan emosional. Pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh abai. Pola asuh di mana orang tua tidak terlibat secara emosional maupun fisik dalam kehidupan anak. Mereka cuek, jarang untuk memperhatikan kebutuhan anak, dan tidak memberikan kasih sayang maupun pengawasan yang cukup. Dampak pola asuh abai. Emosional terganggu, anak merasa tidak dicintai, sulit mengatur emosi, dan rentan mengalami depresi. Gangguan perilaku, anak cenderung membangkang dan terlibat dalam perilaku menyimpang. Masalah sosial, anak cenderung menarik diri atau menunjukkan perilaku antisosial. Rendahnya harga diri, anak merasa tidak berharga dan sering menyalahkan diri sendiri atas situasi yang dialaminya. Kesehatan mental. Anak rentan mengalami gangguan pribadi dan post-traumatic disorder atau yang biasa disebut PTSD. Pola asuh yang keempat yaitu pola asuh demokratis. Cara orang tua membesarkan anak dengan menggabungkan kasih sayang dan aturan yang jelas. Dalam pola asuh ini, orang tua memberi kebebasan kepada anak untuk berbicara, memilih, dan berpikir, tapi tetap ada batasan dan tanggung jawab yang harus dipatuhi. Peran penting orang tua bagi pertumbuhan anak. 1. Orang tua sebagai pemberi kasih sayang seperti orang tua memeluk anak, memberikan pujian yang tulus. 2. Orang tua sebagai pembimbing dan pendidik, yaitu dengan mengajarkan anak cara untuk menghormati orang lain. 3. Orang tua sebagai pemberi contoh untuk anak. Jika orang tua bersikap jujur, anak akan menirukan untuk berlaku bersikap jujur dengan sesama. 4. Orang tua sebagai pemberi pelindung untuk anak. 5. Orang tua sebagai pendukung perkembangan anak dengan cara mendukung apa yang anak inginkan, memfasilitasi anak untuk melakukan hal yang ingin dilakukan. 6. Orang tua sebagai pendisiplin seorang anak agar bertanggung jawab dan disiplin oleh tugas yang dikerjakan. 7. Orang tua sebagai teman dan pendengar yang baik dengan cara mendengarkan keluhan anak dan berdiskusi dengan anak. Pola asuh yang baik untuk bayi usia 0-12 bulan. Di tahun pertama kehidupan, bayi membutuhkan rasa aman, kenyamanan, dan kedekatan emosional. Sentuhan lembut,
pelukan, dan respon cepat terhadap tangis adalah dasar dari kelekatan yang sehat. Susui bayi secara eksklusif, ajak bicara sambil menatap matanya, dan berikan stimulasi lewat suara dan warna. Jangan takut memanjakan bayi dengan perhatian. Ini bukan memanjakan secara negatif, tapi membentuk rasa percaya kepada dunia. Pola asuh yang baik untuk balita 1-3 tahun. Balita mulai mengeksplorasi dunia. Di fase ini, anak belajar berjalan, bicara, dan mandiri. Pola asuh harus penuh kesabaran. Jangan hanya melarang, tapi jelaskan. Misalnya, jangan pegang stop kontak, nanti bahaya. Berikan rutinitas yang konsisten, waktu makan, tidur, bermain. Dorong anak bicara, beri tugas kecil seperti merapikan mainan, dan jangan lupa, beri pujian untuk hal baik. Pola asuh yang baik untuk anak prasekolah usia 3-5 tahun. Di usia ini, anak mulai mengenal aturan sosial dan emosi. Mereka bisa diajak diskusi ringan dan belajar menyelesaikan masalah sederhana. Ajarkan empati. Kalau temanmu sedih, kamu bisa bilang, "Ayo main lagi yuk." Hindari membandingkan anak. Fokus pada proses belajar, bukan hasil saja. Luangkan waktu bermain bersama, karena bermain adalah cara anak belajar paling efektif. Tantangan dan kesalah umum orang tua dalam melakukan pola asuh. Setiap orang tua pasti pernah merasa lelah. Wajar kok, tapi ada beberapa hal yang perlu dihindari. Sering membentak atau menghukum fisik, memberi gadget berlebihan, tidak konsisten dalam aturan. Dampaknya, anak bisa menjadi bingung, takut, atau agresif. Maka penting untuk tetap tenang dan belajar bersama pasangan. Beberapa kasus pola asuh yang salah. Tips pola asuh orang tua positif. Pertama, bangun komunikasi yang terbuka dengan menanyakan apa yang anak rasakan di sekolah. Kedua, fokus pada perilaku positif. Ketiga, jadi teladan yang baik. Keempat, memberikan kasih sayang secara konsisten. Orang tua dapat memberikan kepercayaan dan kesempatan mencoba membuat anak merasa mampu dan berani. Dengan cara memberi anak tanggung jawab kecil seperti menata tempat tidur atau membantu di dapur. Memuji usaha anak, bukan hanya hasilnya. Kamu sudah berusaha keras ya, ibu bangga. Orang tua sebagai pemberi rasa kasih sayang dan rasa aman yang menjadi pondasi emosional anak untuk tumbuh percaya diri dan bahagia. Ayah, bunda, masa kecil hanya datang sekali. Tapi dampaknya bisa dirasakan seumur hidup. Apa yang kita tanam hari ini dalam diri anak, akan tumbuh menjadi fondasi kehidupannya kelak. Dengan cinta, anak merasa aman. Dengan kesabaran, anak belajar menghadapi tantangan. Dengan pengetahuan, kita mampu membimbing anak tumbuh optimal, sesuai dengan tahap perkembangannya. Menjadi orang tua memang tidak mudah, tapi juga bukan tugas yang harus dijalani sendirian. Bersama, kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Karena setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih, dukungan, dan kepedulian. Mari kita ciptakan masa kecil yang penuh makna, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, sehat, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di edukasi berikutnya.